Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sharing tentang Kain dan Habel. Mereview kembali beberapa minggu yang lalu pernah saya sampaikan tentang cerita Kain dan Habel ini. Karena saya mau menyampaikan bagaimana kita memperlengkapi kehidupan kita, bagaimana kita mau diperlengkapi dengan cara memberikan persembahan yang baik, yang bau harum di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, biarlah itu merupakan persembahan yang bau harum di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Kejadian 4 ayat 3, Kejadian 4 ayat 4, Kejadian 4 ayat 5, bagaimana menceritakan tentang Kain dan Habel memberikan persembahan. Oke, kita lihat yang pertama dari cerita Kain ya. Cerita Kain di sini dia adalah sebagai petani dan dia mengolah setiap tanaman-tanaman untuk bisa menghasilkan. Dan dia sudah mendengar daripada ayahnya dan ibunya bahwa di Kejadian 3 ayat 17 mengatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah dari tanah seumur hidupmu. Semak duri ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi di Kejadian 3 ayat 17 dan 18 ini Adam sudah menyampaikan itu kepada Kain. Sehingga dalam segala usahanya dia sangat yakin dan sangat percaya bahwa apa yang dia usahakan ini itu adalah kekuatan dia. Itu adalah hasil keringatnya dia. Sehingga pada saat dia memberikan persembahan, orang petani zaman sekarang ini ada 3 hal yang dia perlu perhitungkan. Yang pertama adalah pada saat dia berhasil dalam pertanian itu, yang pasti hasil pertama itu sangat baik, ya. Kalau istilahnya umbi-umbian itu sangat gemuk, sangat besar, sangat panjang dan ya. Lalu yang kedua tidak sepanjang yang pertama, tidak segemuk yang pertama, dan yang ketiga ini kurus-kurus aja. Karena yang pertama di zaman sekarang ini dipakai untuk sebagai bibit untuk ditanam kembali. Sedangkan yang kedua ini dipakai untuk dijual ke pasar. Dan yang ketiga ini dipakai untuk makan di dalam keluarga. Oleh sebab itu, saudara, Kain mengambil keputusan untuk memilih yang jalur yang ketiga ini, yang mana dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita cerita yang kedua adalah Habel. Saya penasaran ya, kenapa Habel itu persembahannya bisa diterima dan kenapa dia bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Padahal orang tuanya sama-sama bercerita tentang bagaimana hidup mereka dulu di Taman Eden. Sehingga saya berpikir bahwa Habel ini mulai penasaran dengan bagaimana sih Taman Eden itu. Oleh sebab itu, pada saat dia menggembalakan kambing dombanya, dia membawa ke padang rumput yang hijau, dia membawa dari hari ke hari, dia terus berjalan mengembalakan kambing dombanya sampai suatu ketika dia bertemu sama malaikat yang menjaga Taman Eden. Nah, dia melihat di sana bahwa malaikat itu lagi memegang pedang yang bernyala-nyala dan lagi menghalau, pergi, pergi, pergi. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Habel mengambil keputusan yang lain. Dia tidak pergi, tetapi dia mendekatkan diri. Dan dia mulai berkomunikasi dengan malaikat itu. Dan setelah dia sudah berkomunikasi dengan malaikat itu, maka tibalah saatnya dia mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang mana dia bersama-sama dengan Kain memberikan persembahan. Habel memberikan yang terbaik, kambing dombanya yang gemuk-gemuk. Dan saya percaya itu semua adalah hasil
komunikasi dengan malaikat itu. Sehingga imannya timbul dan dia memberikan yang terbaik karena dia percaya bahwa semua yang dia buat ini adalah semua karena Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, di kesempatan ini saya mengajar saudara dan saya memberikan masukan kepada saudara bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang baik. Kalau zaman dulu itu persembahannya itu dibakar di atas mezbah dan apinya, asapnya itu akan berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Oleh itu, mari kita lakukan yang terbaik dalam memberikan persembahan, baik dalam perkataan, perbuatan, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, sehingga semuanya itu persembahan yang bau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.